selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 5 Maret tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silahkan lihat description box di bawah video ini untuk melihat rangkuman bacaan hari ini. Ya, yang saya lihat dari 3 kartu yang diambil secara acak barusan dari deck Lenormand itu adalah kita masih dalam masa transisi, dan oleh sebab itu jika kita sekarang masih confused, masih bingung dengan informasi yang berseliweran, belum ada yang menjadi satu ketetapan, it's okay, kita tinggal jalan terus aja. Pada saatnya nanti akan ada kejelasan di mana kita bisa menggunakan informasi yang baru akan ditemukan kemudian sebagai basis untuk kita mengambil keputusan atau langkah selanjutnya. So, kalau hari ini confused, it's okay. Ya, kalau saya melihatnya seperti itu. Satu kartu dari Crystal Spirit ini sebagai tema yang lain adalah harmony in relationship, easily connecting with others, generosity, reciprocity, discovering hidden talents to share with others. Jadi sekarang kalau menurut saya ini kan masa transisi, kita sendiri tuh belum tahu apa sih kelebihan kita, apa yang kita bisa jadikan modal, tanda petik ya, modal tidak harus materi, dan kalaupun kita punya materi, kita nggak tahu seberapa banyak dari materi tersebut kita gunakan sebagai modal dan yang lain sebagai katakanlah kepentingan yang beda lagi gitu ya. Jadi intinya adalah kita semua sekarang dalam proses pengambilan keputusan, tetapi yang paling penting adalah kita mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri karena apa? Karena kita membutuhkan proses ini. Jadi anggaplah ini sebagai satu proses di mana kita akan menemukan yang terbaik. Jadi keputusan yang terbaik dengan kemungkinan terbaik juga, tetapi itu kalau kita mampu melihat secara lebih jelas lagi potensi terbaik yang ada di dalam diri kita. Great mystery, have faith and know that you're divinely guided. Even when you have doubts, trust that you are exactly where you need to be. Believe you've planted your seed. Now allow the Creator to do the rest. Even if you can't see into the future, have faith that path will be illuminated and go forward. If you have any recurring challenges, turn them over to the Creator. Not my will, but thy will be done. Jadi ini kembali lagi, great mystery itu sebenarnya adalah kita merasa oke dalam situasi, kita nggak harus tahu semuanya sekarang. Kenapa? Karena memang ada yang lebih tahu dari kita yang sedang membimbing kita. Kalau kita punya keyakinan itu, ketidaktahuan kita itu tidak membuat kita menjadi kehilangan rasa percaya diri, kehilangan keyakinan kita bahwa kita selalu berada di tempat di mana seharusnya kita berada sekarang. Jadi kita nggak pernah menyesali yang lalu, tidak pernah menyesali atau memikirkan hal yang lain selain saat ini gitu, berpikir skenario yang berbeda untuk diri kita. Oh, seandainya waktu itu saya mengambil keputusan ini, sekarang mungkin saya sudah menjadi direktur, something like that gitu misalnya. Enggak, jangan berpikir tentang skenario lain kecuali yang ada di hadapan kita. Ya, kalau kita lihat circle of life ini sama, sebenarnya ceritanya adalah stand in your center and be open. Jadi kita yakin dengan fondasi kita, berdiri dengan tegak, menatap dengan berani ke arah depan, karena kita punya fondasi yang kuat untuk berdiri sekarang. Kalau kita belum kuat fondasinya, boro-boro ngelihat ke depan, karena untuk hari ini aja kita masih struggling untuk berdiri tegak. Kan intinya seperti itu. Kita bisa berjalan dengan yakin ke depan, kita bisa berlari dengan secepat-cepatnya ke depan. Kalau kita melihat bagaimana sprinter ya, pelari cepat, itu kan yang penting ketika start itu dia dalam kondisi firm ya, tegas, yakin, sehingga dia bisa mengambil ancang-ancang terbaik, mengambil kekuatan terbesar pada momentum di mana dia mulai berlari. Dan buat pelari cepat itu menjadi salah satu kunci dari keberhasilan. Jadi katakanlah kita ingin menjadi pelari cepat, tapi sekarang belum, kita masih disuruh berdiri dengan tegak, melihat ke fondasi,
supaya kita mampu mengambil kekuatan terbesar dari fondasi kita. Jadi kayaknya itu memang pesannya hari ini adalah berdiri tegak, apapun potensi energi yang ada di dalam dirimu, sekarang kenali, ambil sebanyak-banyaknya untuk kamu bisa menjadikannya momentum mendorong kamu berjalan ke depan. Rasanya seperti itu yang ingin disampaikan. Dan Ancient Forest di sini bicara tentang your roots are deep. Ya, balik lagi tentang fondasi. Incredible, kuat. Jadi kalau kita berdiri tegak kuat di fondasi kita, radian. Healing strength is available to you and grows within you. Do not doubt your abilities. Yakin sama kemampuan kita. Jadi kalau kita sendiri yang membuat kita menjadi lemah, rasanya kan sia-sia banget gitu ya. Sayang banget potensi yang udah ada di kita, yang harusnya kuncinya di kita sendiri untuk membuatnya berkembang, dan kita sendiri yang menekan ke bawah, membuatnya dia harus kembali tenggelam sampai suatu saat dia akan muncul lagi, kan prosesnya diulangi lagi. Jangan, jadi ambil kesempatan ini untuk berproses dalam hal memperkuat diri sendiri. Rasanya kalau dari depan itu yang ingin disampaikan. Bulan ada di Sagittarius, exactly. Ya, jadi Sagittarius itu adalah saat gambarnya adalah panah yang sedang ditarik ke belakang. Dan panah itu akan melesat ke depan, tapi momentum di Sagittariusnya itu belum melesat. Tapi kalau dia melesat, Sagittarius adalah sign atau zodiak yang menunjukkan dia kemampuan belajar tingkat tinggi. Foreign, ya, sesuatu yang belum pernah kita kenali sebelumnya. Itu energinya Sagittarius. Spiritualitas, itu Sagittarius. Jadi kalau kita bayangkan bahwa kemampuan kita untuk mengembangkan hal yang lebih tinggi, saya katakan spiritualitas karena sebenarnya spiritualitas itu kan tidak hanya tentang kita dengan pencipta, itu adalah yang levelnya tinggi, tapi itu kan dimulai dari logika kita yang mulai berkembang, lama-lama terus berkembang. Sagittarius kan nggak pernah berhenti berkembang, selalu ada titik di mana ada lebih tinggi lagi, ada lebih tinggi lagi, ada lebih tinggi lagi, sehingga memang itu limitless, tidak ada limitnya. Nah, untuk bisa loncat jauh itu nggak bisa pakai kurva linear, ya, nggak bisa. Jadi kalau kita mau berkembang terus tapi sifatnya gradual, ya, beda gradual sama loncatan, leap. Nah, Sagittarius itu energinya leaping, leap tulisannya, loncat. Jadi memang untuk bisa loncat, kita bayangkan kita sedang berdiri mau loncat, apa yang kita lakukan? Kita tidak bisa berdiri tegak kemudian loncat. Kita jongkok sedikit, baru loncat setinggi-tingginya. Nah, kira-kira sekarang kita lagi jongkok sedikit untuk kita bisa loncat setinggi-tingginya hari ini. Dan yang kita lihat adalah bulan, ya, dengan energi Sagittariusnya itu oposisi dengan Mars yang baru masuk ke Gemini. Jadi kan dia pasti harus berhadapan dengan energi itu. Mars itu energi agresif. Agresif tidak harus selalu negatif. Dia bisa memotivasi, dia mendorong dengan sangat kuat juga. Jadi kita bayangkan kalau kita mau loncat, oposisi itu kan tension. Ada tekanan untuk nekan kepala kita supaya kita nggak bisa loncat. Think about it. Nggak enak kan? Tapi kita perlu loncat. Dan ternyata ketika kita kepalanya ditekan, kita mau loncat dan kita menekan ke atas, kekuatan kita berkali lipat supaya kita bisa break free dari tekanan yang ada di kepala kita. Iya kan? Jadi kalau kita lagi main apa sih, panco ya namanya, yang tangan dengan tangan diadu kekuatannya. Kalau dua-duanya nahan, maka dia berhenti. Tapi ada salah satu ditarik yang tidak pakai rem, ya, itu akan nabrak dengan sangat keras ke meja. Jadi kira-kira seperti itu.
kekuatannya jadi berlipat ganda untuk kita loncat justru karena ada challenge yang neken kepala kita. If you got what I mean, ya. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya energi kita untuk loncat, punya keberanian, dan ada tantangan yang justru membuat kita semakin membara, ya, loncat, belajar lebih tinggi, spiritualitas, itu kita lihat North Node dan South Node itu membuat T-square dengan focal point-nya matahari. So, kita bicara tentang satu titik di mana kita melihat masa lalu, melihat masa depan, kita menjadi diri sendiri, ya, dan matahari ada di Pisces, artinya kita bisa fokus limitless, bahwa kemungkinan terbesar itu semua ada di tangan kita. Tapi yang penting satu, yang penting kita punya keyakinan, Pisces. Dan satu lagi, Sagittarius dan Pisces, walaupun di sini derajatnya menyatakan tension, ya, karena zodiak api dengan zodiak air tension, tapi keduanya yang mengatur adalah Jupiter. Jadi ini hal yang sama, dan dua-duanya adalah tentang spiritualitas. Jadi memang pada saat ini keyakinan bahwa kita tidak sendiri, dalam arti bahwa kita selalu terkoneksi dengan pencipta kita, bahwa di jalan kita, path kita, ya, North Node, South Node, itu sebenarnya adalah di mana kita memang harus ada di situ. Kalau kita sudah punya keyakinan itu, kita tidak lagi bertanya-tanya, tidak lagi melemahkan diri, tapi mencoba untuk mengambil momen ini, mengambil semua potensi yang ada di kita untuk melaju. Ini adalah kesempatan yang baik buat kita. Artinya kita mengambil semua energi yang disediakan buat kita. The Lovers terbalik sebagai saran. Oke, jadi kalau menurut saya ini adalah ketika sekarang sangat tension. Dan kita harus menerima tension ini sebagai satu yang memberi kita semangat untuk berlari. Jadi kalau hari ini teman-teman mendapat challenge, ya, mendapat tantangan, ada orang yang mempertanyakan ide kita, ada orang yang seperti mencoba untuk melemahkan semangat kita, lawan. Kayaknya itu. Iya, Ace of Wands itu barangkali memang hari ini kita sudah ingin melakukan sesuatu, tetapi memang ya mungkin karena hanya 24 jam, ini tidak bisa katakanlah overnight, jadi dalam satu malam kita bisa menyelesaikan semua. Tapi yang jelas ini adalah tentang kemampuan kita untuk merangkum the world. Jadi hari ini mau tidak mau kita merangkum semua, dan kemudian kita menentukan ke arah mana kita berjalan, ya, tetapi yang menjadi panduan kita adalah perasaan kita. Somehow karena ini tempatnya ada di tantangan, ya, dia di kartu kedua. Jadi barangkali apa yang kita inginkan itu memang kayaknya harus diuji dulu. Jadi harus ada yang nantang. Oleh sebab itu dikonfrontasi aja, karena memang hari ini kayaknya kita memang harus breakthrough dari sesuatu. Itu yang saya lihat. Dan barangkali hari ini tidak bisa menjawab semua kebingungan kita, but it's okay. Kenapa? Dari awal tadi sudah bilang, karena ini masih transisi. So, kita tidak harus tahu semuanya jawaban hari ini. Yang penting kita terus menggali kemampuan kita yang paling dalam pada hari ini. Just remember that, challenge pasti ada, tetapi itu bukan untuk melemahkan kita. All your power is right now. So, it doesn't matter what happened in the past. Jadi, kalau misalnya orang berusaha melemahkan kita dengan mengatakan sesuatu, alah dulu juga kamu biasanya begini, alah kamu paling begini-gini lagi, ya seperti biasa. Apa yang beda dengan kamu pada hari ini? Beda. Kalau ada orang ingin melemahkan kita,
karena pengalaman masa lalu kita, yakinkan kepada diri kita, sekarang saya sudah lebih tahu tentang apa yang saya inginkan. Saya sudah lebih tahu potensi semua yang ada di diri saya. Dan kemarin itu karena saya belum mampu mengambil sepenuhnya potensi kekuatan yang ada di saya. Dan sekarang saya mau membuatnya berbeda hari ini. Oke, Wenita Indrasari ini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.